Halo, ketemu lagi dengan saya Jonathan Gultom. Kali ini kita akan membahas kepada siapa seharusnya Anda menjual produk Anda. Mengapa topik ini penting? Karena saya yakin 90% dari usaha, 90% dari UMKM itu tidak mengerti harus menjual kemana produknya. Saya mengelompokkan ke dalam 4 kelompok sasaran di mana Anda bisa menjual produk Anda dan memenangkan persaingan. Yang pertama adalah jualah produk Anda kepada mereka-mereka yang tidak puas dengan produk yang ada saat ini. Misalnya mereka membeli produk tetapi rasanya, kalau dia makanan rasanya kurang enak. Kalau dia membeli pakaian misalnya kualitasnya tidak sebagus itu, atau produk-produk lainnya tidak menawarkan performa yang baik gitu. Hingga apa yang bisa Anda tawarkan adalah menyasar orang-orang seperti itu. Bagaimana caranya? Dengan mengisi kekosongan itu. Yaitu jika produk lain tidak bisa menawarkan sesuatu yang memuaskan, Anda harus menawarkan sesuatu yang lebih memuaskan. Jika produk lain tidak menawarkan jasa untuk servis yang lebih baik, Anda harus menawarkan servis yang lebih baik. Berikutnya adalah kelompok mereka-mereka yang ingin tetapi tidak memiliki kemampuan untuk membeli, tidak memiliki kemampuan untuk mengakses, atau tidak bisa menggapai produk atau jasa yang diinginkannya. Mengapa hal itu bisa terjadi? Misalnya mereka tidak memiliki uang karena harganya terlalu mahal, atau mereka tidak memiliki kapasitas, misalnya kapasitas pengetahuan. Misalnya dengan membeli produk tersebut semua, katakanlah kalau misalnya produk elektronik, semua instalasinya dalam bahasa Inggris dan mereka tidak memiliki kapasitas dalam bahasa Inggris. Kemudian mereka harus memiliki sumber daya tertentu. Misalnya untuk menggunakan produk tersebut Anda harus memiliki produk lain atau benda lain. Nah, apa yang bisa Anda lakukan adalah menyasar orang-orang seperti itu. Bagaimana caranya? Anda berikan sesuatu yang bisa digapai oleh konsumen tersebut. Kalau produk sejenis harganya terlalu mahal, berikan harga yang lebih murah. Mungkin dengan kompensasi banyak hal ya. Misalnya kita tidak menawarkan sesuatu yang sekualitas produk sejenis, bisa saja kita menurunkan harga dengan sedikit menurunkan spesifikasi dan sebagainya. Jadi pada dasarnya Anda bisa menawarkan sesuatu sehingga yang tadinya konsumen tidak bisa menggapainya atau tidak bisa membelinya, pada saat ini konsumen bisa membelinya. Oke? Nah, kelompok yang lain adalah mereka yang merasa produk yang ada saat ini tidak menjawab kebutuhan mereka atau yang tidak relevan sama mereka. Produk ini tidak menggambarkan siapa mereka. Nah, Anda bisa menyasar kelompok yang seperti ini. Bagaimana caranya? Yaitu dengan memberikan produk-produk yang sesuai dengan kebutuhan mereka, yang menjawab kebutuhan merekanya. Anda bisa melakukan pendalaman pada mereka, bertanya kepada mereka, mencari tahu apa sih sebenarnya kebutuhan mereka, untuk kemudian Anda selesaikan masalahnya. Misalnya ketika Anda membuka rumah makan atau membuka kafe, cari tahu kafe seperti apa sih yang dibutuhkan oleh konsumen, rumah makan seperti apa sih yang dibutuhkan oleh konsumen. Anda tidak perlu menyasar semua, tidak perlu menservis semua, tidak perlu melayani semua. Anda hanya perlu melayani sekian jumlah tertentu, tetapi cukup untuk Anda. Itu disebut niche market. Kemudian Anda dengan kemampuan Anda melayani jumlah yang sedikit tersebut tetapi cukup bagi Anda dan menyelesaikan permasalahannya. Misalnya Anda bisa membuat restoran yang khusus untuk makanan pedas. Memang mungkin nggak semua orang akan menggapai atau akan membeli produk Anda, tetapi ada sebagian kecil orang dengan jumlah uang yang cukup, dengan daya beli yang cukup akan membeli dan akan terpuaskan dengan produk atau jasa yang Anda tawarkan. Nah, kelompok terakhir ini adalah kelompok yang menurut saya potensial tetapi juga beresiko. Kenapa beresiko? Karena pada dasarnya kelompok ini adalah kelompok yang belum terlihat. Mengapa belum terlihat? Kelompok ini belum ada pasarnya. Kadang-kadang bahkan belum terlihat ada kebutuhannya.
Siapa mereka ini? Mereka ini adalah mereka yang selama ini bahkan mungkin tidak memahami bahwa oh, saya memiliki masalah ini, saya menginginkan A atau saya menginginkan B. Yang bisa Anda lakukan adalah menyadarkan si konsumen. Hei konsumen, kamu memiliki masalah A loh. Hei konsumen, kamu butuh B loh. Dan ini saya sediakan A atau B. Dengan begitu konsumen akan tersadar, oh iya, saya memiliki masalah A, saya butuh B. Hingga akhirnya konsumen membeli produk atau jasa yang Anda tawarkan. Kelebihannya kelompok ini, jika Anda mampu menyelesaikan masalah kelompok ini, yaitu kelompok yang belum dieksplor, Anda akan menjadi satu-satunya pemain di pasar. Dan keuntungan menjadi satu-satunya pemain di pasar, Anda tidak punya pesaing. Ya, jadi Anda dikatakan itu disebut first mover atau orang yang pertama kali masuk di pasar untuk produk atau jasa tersebut. Nah, itu saja topik hari ini. Kita ketemu lagi untuk topik-topik berikutnya. See you.